visi misi dari Fakultas Teknik Universitas Sabuoleo, kita dapat berkunjung ke website Fakultas Teknik. Visi Fakultas Teknik UHO yaitu pada tahun 2030 menjadi fakultas yang unggul pada tingkat nasional yang menghasilkan lulusan profesional dalam bidang keteknikan sesuai karakteristik wilayah pesisir, kelautan, dan pedesaan. Di mana unggul yang dimaksud yaitu kemampuan untuk mencapai nilai atau standar yang disyaratkan dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Kemudian profesional yaitu Fakultas Teknik UHO memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ilmu keteknikan, berintegritas, dan disiplin dalam menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi. Dan karakteristik wilayah pesisir, kelautan, dan pedesaan yaitu Fakultas Teknik memiliki karakter yang tidak pernah menyerah dalam melakukan pengembangan diri, senantiasa berinovasi sesuai bidang ilmu keteknikan, menuju efektivitas dan efisiensi dalam menjawab berbagai permasalahan wilayah kepulauan, kelautan, dan pedesaan. Visi Fakultas Teknik UHO yaitu berdasarkan visi Fakultas Teknik UHO jangka menengah yaitu 2020 sampai 2024, ditetapkan misi yang diemban Fakultas Teknik UHO sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan pendidikan berbasis riset, kolaborasi nasional dan atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusan mampu bersaing dan beradaptasi dalam kancah global. Yang kedua yaitu mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan pedesaan serta publikasi dalam perolehan kelayakan intelektual. Yang ketiga, menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, menguatkan sistem tata kelola Fakultas Teknik UHO yang transparan, akuntabel, kredibel, sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi. Yang kelima, mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik. Dan yang terakhir, mengembangkan kampus yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi. Fakultas Teknik UHO mempunyai tujuan sasaran strategis. Yang pertama yaitu mengembangkan lulusan berdaya saing dan adaptasi global di bidang keteknikan. Yang kedua, penguatan daya saing dosen dan tenaga kependidikan yang berorientasi global di bidang keteknikan. Yang ketiga, pengembangan penelitian keteknikan unggul berbasis wilayah pesisir, kelautan, dan pedesaan yang berorientasi pada publikasi, perolehan kelayakan intelektual, dan penerapan hasil penelitian. Yang keempat yaitu menerapkan hasil penelitian keteknikan dan produk intelektual unggul lainnya bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima yaitu mewujudkan sistem tata kelola Fakultas Teknik UHO yang transparan, akuntabel, kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima. Yang keenam yaitu membentuk mahasiswa Fakultas Teknik yang beriman, berkarakter mulia, berjiwa usaha berkelanjutan. Dan yang terakhir, mewujudkan kampus yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah dalam mencapai Tridharma perguruan tinggi. Untuk struktur organisasi Fakultas Teknik dimulai dengan Senat Fakultas Teknik UHO dan Dekan, di mana Dekan mempunyai 3 wakil dekan, yaitu wakil dekan bidang akademik, wakil dekan bidang umum perencanaan dan keuangan,
dan wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni, di mana habis itu turun menjadi dua bagian, yaitu bagian tata usaha dan ketua jaminan mutu UJM Sistem Informasi, di mana bagian tata usaha mempunyai 4 bagian, yaitu subak akademik, subak kepegawaian dan keuangan, subak kemahasiswaan dan alumni, dan subak umum dan sarana akademik. UJM mempunyai 3 bagian, yaitu kelompok jaminan mutu, ruang baca, dan ruang sistem informasi. Setelah itu, dekan mempunyai 5 jurusan di bawahnya. Yang pertama jurusan teknik sipil, jurusan teknik arsitektur, jurusan teknik mesin, jurusan teknik elektro, dan jurusan teknik informatika, yang mana dari setiap jurusan mempunyai ketua laboratorium. Tugas saya di Prodi Teknik Informatika yakni menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, maka dosen harus melaksanakan yang pertama, pembuatan silabus dan rencana belajar mahasiswa. Yang kedua, mengadakan perkuliahan sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, melakukan penelitian untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa dan negara. Yang terakhir, dosen memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa kendala yang membuat proses Tridharma di Fakultas Teknik menjadi terganggu, yakni yang pertama, belum bisanya mahasiswa menjaga sarana kampus seperti fasilitas kelas, kamar mandi, dan lain-lain. Hal tersebut sering mengakibatkan kerusakan pada sarana kelas seperti AC dan kursi, sehingga membuat proses belajar menjadi tidak nyaman dan kondusif. Yang kedua, kurang disiplinnya mahasiswa terkait pemakaian kaos di lingkungan kampus dan keterlambatan yang membuat proses belajar mengajar kurang kondusif. Dan yang terakhir, padatnya pembagian waktu tugas dosen terkait Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu proses penelitian, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat. Solusi yang pertama, yaitu kampus atau instansi berwenang harus melakukan pemeriksaan secara berkala terkait kerusakan yang terjadi. Pengawasan bisa dibantu dengan pemasangan CCTV dan juga perlunya sanksi tegas terhadap mahasiswa yang dengan sengaja mengambil atau merusak fasilitas kampus. Solusi yang kedua, yaitu perlu adanya sosialisasi secara masif dan keberlanjutan terkait tata tertib kampus termasuk pada proses belajar mengajar di sosial media, universitas, fakultas maupun tingkat prodi agar dapat tertanam di diri mahasiswa terkait tata tertib tersebut. Dan solusi yang terakhir terkait tugas dosen, perlu dipergunakannya teknologi untuk memudahkan dosen untuk mengembang tugas Tridharma Perguruan Tinggi, seperti yang pertama, penggunaan Google Calendar untuk mengingatkan setiap aktivitas yang telah direncanakan. Yang kedua, aktif dalam penggunaan Zoom meeting sehingga tugas pengajaran, rapat, seminar dapat dilakukan di berbagai tempat. Dan yang terakhir adalah penggunaan e-learning seperti Google Classroom agar proses perkuliahan dapat berjalan secara terencana dan tentunya memudahkan dosen dalam proses perkuliahan.